kita langsung lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Fahri. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Mahfud bahwa pertemuan ini sesama partai Islam tampaknya platformnya tidak berbeda. Itu pertama. Yang kedua, hampir semua partai Islam ini mempunyai jagoannya masing-masing sebagai capres. PKB punya, PAN punya, PKS juga punya. Ketika mereka bersatu, apakah ego elit ini bisa teredam, Pak Fahri? Ya, nggak bisa teredam, gitu. Cuma tinggal persoalan kedewasaan saja, gitu. Kedewasaan dari masing-masing, gitu. Dan ada dalam 2 tanda kutip ya, pengorbanan, gitu. Untuk sesuatu yang lebih panjang, gitu. Apa yang dikatakan Mas Amin tadi, saya kira ya sebenarnya ada banyak benarnya di dalam konteks ini. Ini kan problemnya itu tadi. Problemnya itu adalah dilema dari elit partai Islam itu, ya. Apakah mereka mau membawa partai-partai Islam itu melompat ke masa depan, atau mumpung karena dia punya tempat, ya, punya partai, lalu kemudian punya kesempatan untuk masuk ke dalam kekuasaan, gitu. Nah, dilema ini yang sebenarnya harus dipecahkan oleh mereka. Kalau kita kan rakyat biasa, tidak mau berpolitik dan segala macam, tetapi berharap ada tindakan-tindakan yang berani, ya, yang penuh etik keislaman untuk bergerak ke depan, gitu. Nah, di dalam konteks ini saya melihat ya bahwa apa yang dikatakan Saudara Mahfud tadi, ya, bahwa partai Islam itu sebagai platformnya sama, sebenarnya seluruh partai-partai bukan hanya Islam juga itu platformnya sama, gitu. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, gitu. Sebab tidak ada partai Islam itu yang ingin mendirikan negara Islam, gitu. Mereka tetap kerakyatan, tetap apa dan seterusnya, gitu. Nah, dalam konteks ini akhirnya yang kita lihat, ya, akhirnya adalah kecenderungan kemudian untuk memenuhi syarat tercapainya seseorang atau sekelompok orang untuk maju menjadi presiden, gitu. Nah, dalam konteks ini siapa yang kemudian mau mendukung dan siapa yang tidak mau mendukung, atau siapa memilih siapa, gitu. Akhirnya semua persoalan politik sekarang ini itu adalah politik mencari tempat masing-masing agar selamat pasca pemilu presiden nanti, gitu. Tidak ada gagasan yang disampaikan, tidak ada ide, dan di atas segala-galanya saya katakan tidak ada tekad membuat sejarah. Gitu. Kita tanyakan langsung kepada Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, silakan. Ya, secara prinsip saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Fahri Ali tadi, bahwa memang kalaupun kita bicara tentang koalisi, tidak boleh hanya sekedar koalisi untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan, cari selamat. Harusnya memang dalam kerangka platform besar untuk menghadirkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, lebih amanah, lebih bersatu, lebih bangkit, lebih dan seterusnya. Artinya jadi yang lebih baik. Dan itu yang sesungguhnya memang menjadi komitmen kami di Partai Keadilan Sejahtera. Kalau kita akan melakukan koalisi, harus ada sebuah platform yang kita sepakati bersama, ada kontrak politik untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan secara bersama-sama. Tapi saya juga ingin menegaskan yang disampaikan oleh Pak Fahri Ali tadi, kadang-kadang kan kita Partai Islam ini selalu dipojokkan dengan seolah-olah kita ini kan mirip-mirip saja, jadi kenapa harus kemudian harus bermasalah begitu. Sementara kan sesungguhnya juga di kelompok partai-partai non-Islam pun atau nasionalis sekuler sekalipun, ya nggak terlalu beda kan antara Golkar, Gerindra, Hanura, PDIP sekalipun. Jadi bila kondisi semacam itu dan mereka bisa melakukan koalisi di antara mereka, tentunya juga mestinya kalau kemudian kelompok partai Islam ini menyuarakan keinginan umat Islam agar partai-partai Islam ini bersatu, berkoalisi, mestinya juga dalam konteks demokrasi maupun juga menghormati pluralitas, itu juga mestinya tidak perlu ditanggapi secara negatif dan atau secara berlebihan. Toh pada hakikatnya kami juga sangat menyadari bahwa ini adalah plan A yang harus diperjuangkan. Bagaimana partai-partai Islam bisa menghadirkan sebuah kebersamaan, sebuah kesatu paduan, sebuah langkah untuk memajukan Indonesia, sebuah langkah untuk semakin mengokohkan NKRI kita. Bahwa kemudian nanti setelah diupayakan secara maksimal ternyata hasilnya apa, nanti akan kita lihat lagi. Tapi yang jelas bahkan sampai hari ini pun sesungguhnya
belum bisa didefinitifkan, dipastikan berapa sih sesungguhnya perolehan daripada masing-masing partai politik, datanya posisi dari masing-masing partai politik. Karena antara partai-partai dari Gerindra ke Demokrat, ke PKB, ke PAN, ke PKS, ke P3 itu kan selisihnya sangat tipis, tidak sangat banyak. Dan nanti pun harus juga diingatkan kembali bahwa kalau bicara tentang 20% kursi di parlemen itu hitungannya berbeda dengan perolehan suara yang ada sekarang ini. Jadi karenanya menurut saya ya boleh saja orang bermanuver dan itu adalah hak daripada masing-masingnya, tetapi juga tepat saja kalau kita selalu mengingatkan bahwa penting untuk menunggu secara definitif pengumuman daripada KPU terkait dengan berapa sesungguhnya perolehan daripada masing-masing partai, dan atas dasar itu maka peta koalisi akan lebih jelas, dan atas dasar itu kita kemudian akan bisa menyampaikan tentang platform berkoalisi itu harus bagaimana, dengan siapa kita berkoalisi. Tapi tetap saja bagi kami di PKS mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi umat untuk hadirnya kebersamaan di antara partai-partai Islam adalah satu yang amat sangat dipentingkan. Pak Hidayat, kalau kita lihat wacana mengenai koalisi partai Islam ini kan dalam beberapa pekan terakhir maju mundur. PKB misalnya mulai menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai lainnya, kemudian bergabung lagi bersama dengan Partai Islam, PAN juga begitu, dan sejumlah partai lainnya. PKS ini tampaknya yang lebih konsisten untuk terus mengusung wacana koalisi Partai Islam ini. Apakah ini terkait karena suara PKS jauh lebih kecil dibandingkan dengan partai Islam lainnya sehingga takut tidak mendapatkan tempat, begitu Pak Hidayat? Sama sekali tidak ya, kalau dikaitkan dengan hasil quick count sekarang ini, PKS masih di atas P3 dan berbeda tidak terlalu jauh dengan partai-partai yang lainnya. Dan tadi saya katakan bahwa itu hasil quick count saja, belum real count yang akan diumumkan oleh KPU pada waktunya nanti. Satu. Nomor dua, bagi kami bahkan sendirian berada di luar kabinet juga pernah kami lakukan pada zaman Bu Mega sebagai presiden, PKS sendirian di luar kabinet dan tidak pernah ada masalah dengan itu semuanya. Artinya bagi kami sekarang ini pilihan kami memang adalah pilihan untuk memaksimalkan tentang berapa sesungguhnya suara rakyat yang diberikan kepada khususnya pada PKS dan juga tentu pada partai-partai yang lainnya. Dan atas dasar itu nanti koalisi itu petanya akan betul-betul peta yang faktual begitu, bukan peta yang dibuatkan oleh lembaga quick count yang kemarin sudah menyampaikan hasil surveinya, dan hasil survei kemarin itu semuanya ternyata meleset begitu loh. Jadi ini satu hal yang juga saya kira penting untuk dihormati juga. Tapi kata kuncinya adalah kami tidak pernah merasa takut ditinggalkan dan atau minder untuk kemudian, karena faktanya juga sesungguhnya beberapa ketua partai politik juga menghubungi PKS dan bahkan datang ke tempat atau ke kantor PKS, dan itu semuanya sesungguhnya kalau bab komunikasi ya berjalan, karena memang Islam dan atau berpolitik memang mengharuskan kita untuk bersilaturahim, mengharuskan untuk berkomunikasi. Tapi bahwa komitmen kami dengan suara umat adalah sesuatu yang juga layak untuk selalu dipertimbangkan dalam konteks bahwa ini bagian daripada demokrasi dan demokratisasi itu sendiri. Saya mau ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, tadi sempat Pak Fahri juga menyebutkan, Anda juga sempat menyebutkan bahwa partai-partai berbasis masa Islam ini juga tidak ada platform yang berbeda, tidak jauh berbeda dengan partai-partai nasionalis yang lainnya. Anda melihat di dalam ini pilihannya kemana bila kita merujuk pada pernyataannya Pak Fahri Ali? Akankah partai-partai berbasis Islam ini akan melompat untuk mencatatkan atau membuka kembali gerbang sejarah bersatunya Partai Islam, atau hanya sekedar menyelamatkan yang tadi Anda bilang bahwa Partai Islam pun bisa ikut berpolitik? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Mahfud, Kabar Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini.